Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Palid. Di sini saya akan menampilkan hasil dari rangkuman saya dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Perkembangan, proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Dapat berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan berlangsung semasa hidup. Pertumbuhan usia tertentu akan berhenti di batas tertentu, sedangkan perkembangan tidak terbatas. Pertumbuhan mempunyai sifat struktural, sedangkan perkembangan memiliki fungsional adanya perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor hormon. Yang ketiga, faktor gizi. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, olahraga atau kesehatan. Yang keenam, faktor pendidikan. Tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, embrionik. Embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Perkembangan embrio dalam kandungan akan semakin bertambah berat dan ukuran dan dimulainya organ-organ tubuh yang muncul. Yang kedua, pasca embrionik atau bayi. Pasca embrionik atau bayi merupakan fase di mana pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernapas dengan sendirinya. Organ-organ tubuh dalam fase ini sudah bisa bekerja. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Perkembangan pada masa kanak-kanak akan mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Pada fase ini, anak-anak akan belajar melakukan banyak hal dengan sendiri. Yang keempat, ada masa remaja. Pada saat remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan dan tinggi yang bertambah, mimpi basah atau menstruasi, hingga perubahan pada suara. Selain itu, fase remaja juga adanya perubahan-perubahan tertentu. Masa dewasa. Pada masa ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun masih bisa bertambah berat badan. Pada fase dewasa berlangsung dari usia 19 sampai 40 tahun. Mereka akan berfokus pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Secara umum, orang-orang dalam tahap dewasa, mereka akan lebih mandiri, prima, bertanggung jawab untuk diri sendiri, maupun orang lain, serta akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Yang keenam, masa tua atau manula. Pada masa tua, organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis. Berbeda dengan masa dewasa, di mana pertumbuhan akan berhenti. Hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, perubahan ukuran fisik.
adanya perembut pada daerah aksila, pubis atau dada, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama semasa pertumbuhan, hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu. Sedangkan perkembangan sistematis, berkesinambungan, dan progresif. Aliran-aliran pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada aliran empirisme, aliran konvergensi, dan aliran nativisme. Tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan. Tugas perkembangan usia 0 sampai 5 tahun. Yang pertama belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara dari 12 sampai 15 bulan, belajar bak dan BAB usia 15 bulan, pembentukan biasaan, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Tugas perkembangan usia 6 sampai 12 tahun, belajar latih fisik untuk melakukan permainan, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai jenis kelaminnya, belajar membentuk sikap sehat, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Tugas perkembangan dewasa, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan pasangan hidup. Tugas perkembangan lansia, menyesuaikan fisik dan kesehatan, membentuk hubungan dengan orang seusia, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.